Bayangkan baru memasuki era baru, tapi keputusan mengejutkan langsung mengguncang skuad Garuda. Itulah yang terjadi setelah pelatih anyar timnas Indonesia, John Hartman, tiba-tiba mencoret 3 pemain naturalisasi yang selama ini jadi andalan. Padahal, ketiganya merupakan pilar penting di era Shin Tae-yong dan sempat menjadi tumpuan permainan timnas. Banyak fans pun bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi di balik keputusan drastis ini? Apakah murni faktor teknis? Atau ada drama besar yang tak banyak diketahui publik? Yang lebih mengejutkan lagi, pencoretan ini terjadi tepat menjelang debut Hartman menggantikan Patrick Kluivert di FIFA Series 2026, momen yang seharusnya jadi awal optimisme baru bagi skuad Garuda. Lalu, siapa saja pemain yang dicoret? Kenapa mereka harus tersingkir di saat krusial seperti ini? Dan bagaimana dampaknya terhadap kekuatan timnas Indonesia? Semua jawabannya bakal kita kupas tuntas di video ini. Resmi, John Hartman coret 3 pemain naturalisasi timnas Indonesia era Shin Tae-yong di FIFA Series 2026. Siapa saja? Sebanyak 3 pemain naturalisasi timnas Indonesia era Shin Tae-yong ini resmi dicoret John Hartman untuk FIFA Series 2026. Ketiga pemain tersebut dipastikan absen karena berbagai alasan untuk ajang tersebut. Timnas Indonesia akan memulai era baru di bawah kepemimpinan John Hartman sebagai pelatih kepala. Ia dipercaya menggantikan Patrick Kluivert setelah hasil kurang memuaskan pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga debut John Hartman dijadwalkan berlangsung saat timnas Indonesia mengikuti FIFA Series 2026. Turnamen tersebut rencananya digelar pada Maret 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Skuad Garuda dipastikan ambil bagian bersama Bulgaria, Saint Kitts and Nevis, serta Kepulauan Solomon. Pada pertandingan perdana, timnas Indonesia akan menghadapi Saint Kitts and Nevis pada 27 Maret 2026. Jika berhasil meraih kemenangan, Jai Idzes dan rekan-rekan akan melaju ke partai final untuk menantang pemenang laga antara Bulgaria dan Kepulauan Solomon. Pertandingan puncak dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 30 Maret. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga juga akan digelar di stadion yang sama pada hari tersebut. Apabila mampu menyapu bersih 2 kemenangan, ranking FIFA Timnas Indonesia berpeluang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jelang ajang tersebut, sebanyak 3 pemain naturalisasi era Shin Tae-yong dipastikan dicoret John Hartman. 2 pemain mendapat sanksi FIFA, sementara 1 nama lainnya menderita cedera. Satu, Tom Haye. Tom Haye dipastikan tidak bisa memperkuat timnas Indonesia karena mendapat sanksi dari FIFA. Ia harus menjalani hukuman akibat tindakan tidak sportif kepada ofisial pertandingan di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kondisi tersebut membuat gelandang yang dikenal sebagai pengatur tempo permainan ini tidak dapat didaftarkan untuk FIFA Series 2026. Absennya Tom Haye tentu menjadi kerugian, karena ia kerap menjadi motor serangan dan penyeimbang lini tengah skuad Garuda. 2. Shane Patinama. Sama seperti Tom Haye, Shane Patinama juga harus menepi akibat sanksi dari FIFA. Bek kiri andalan timnas Indonesia itu dinyatakan bersalah dalam kasus yang serupa. Meski demikian, John Hartman tidak akan terlalu pusing untuk mencari pengganti bek Persija Jakarta itu. Pasalnya, di sektor kiri masih ada Kelvin Verdong dan Dean James. 3. Mees Hilgers. Berbeda dengan 2 rekannya, Mees Hilgers dicoret karena faktor cedera. Bek tengah yang bermain di FC Twente itu mengalami masalah cedera ACL yang membuatnya harus absen hingga akhir musim ini. Tim pelatih memilih tidak mengambil risiko dengan tetap memanggilnya. Fokus utama saat ini adalah memastikan proses pemulihan berjalan maksimal agar Hilgers bisa kembali memperkuat timnas Indonesia pada agenda penting berikutnya. Itulah keputusan mengejutkan dari pelatih anyar timnas Indonesia, John Hartman, yang langsung memicu pro dan kontra di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Kini, publik tentu penasaran,
Apakah langkah berani ini akan menjadi awal kebangkitan Garuda, atau justru membawa risiko besar di ajang FIFA Series 2026? Menurut kalian, apakah keputusan mencoret pemain era Shin Tae-yong ini sudah tepat, atau malah terlalu berani? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena suara kalian selalu menarik untuk dibahas. Jangan lupa juga like kalau kalian suka pembahasan timnas seperti ini, subscribe supaya tidak ketinggalan update terbaru seputar Garuda, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang ikut meramaikan diskusinya. Sampai jumpa di update timnas Indonesia berikutnya.